Syekh Abdul Qadir Jailani adalah salah satu ulama sufi yang paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Beliau lahir di Baghdad pada tahun 470 Hijriah dan wafat pada tahun 561 Hijriah. Syekh Abdul Qadir Jailani dikenal sebagai seorang wali yang memiliki ilmu dan adab yang tinggi. Dalam berbagai karyanya, Syekh Abdul Qadir Jailani banyak mengulas tentang pentingnya adab dalam kehidupan. Beliau berpendapat bahwa adab adalah pondasi utama bagi setiap orang yang ingin meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Berikut adalah beberapa kata bijak Syekh Abdul Qadir Jailani tentang adab. 1. Adab adalah ruhnya ilmu dan cahayanya hati. Adab merupakan konsep yang luas dalam Islam, mencakup perilaku, etika, sopan santun, dan tata krama yang baik. Dalam konteks ini, ruhnya ilmu mengacu pada pentingnya adab dalam menghormati, menghargai, dan mengaplikasikan ilmu dengan benar. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan yang dimiliki seseorang tidak sepenuhnya berguna tanpa adab yang tepat dalam menggunakan dan menyebarkannya. Sementara itu, cahayanya hati menekankan bahwa adab tidak hanya mencerminkan perilaku luar, tetapi juga keadaan batin seseorang. Adab yang tepat dapat mencerahkan hati seseorang dengan kedamaian, kerendahan hati, dan ketaatan kepada Allah. Dengan kata lain, adab adalah jalan menuju pencerahan spiritual dan kedekatan dengan Tuhan. Oleh karena itu, menjaga adab adalah kunci untuk meningkatkan pemahaman dan keberkahan dalam ilmu, serta untuk mencapai kesempurnaan spiritual. 2. Ilmu tanpa adab adalah seperti api di tengah hutan. Istilah ilmu tanpa adab adalah seperti api di tengah hutan, menggambarkan bahwa pengetahuan yang tidak disertai dengan akhlak atau etika yang baik bisa menjadi sumber bahaya, seperti api yang terbakar di tengah hutan yang kering dan mudah terbakar. Artinya, meskipun seseorang memiliki pengetahuan yang luas, jika tidak diiringi dengan akhlak yang baik, pengetahuan tersebut dapat digunakan secara tidak benar atau merugikan diri sendiri dan orang lain, seperti halnya api yang dapat merusak hutan secara tidak terkendali. Oleh karena itu, penting bagi seseorang untuk selalu memperhatikan akhlak dan etika dalam menggunakan pengetahuan yang dimilikinya. 3. Adab adalah mutiara yang tertanam di dasar lautan. Perumpamaan, adab adalah mutiara yang tertanam di dasar lautan, menggambarkan nilai yang tersembunyi dalam perilaku yang baik. Seperti mutiara yang berharga dan indah, adab atau tata krama juga merupakan hal yang berharga dan berkilau dalam kehidupan. Adab mencerminkan kehalusan sikap dan perilaku yang menciptakan kedamaian, harmoni, dan hubungan yang baik antara individu. Seperti mutiara yang memerlukan usaha untuk ditemukan di dasar lautan yang dalam, adab juga memerlukan kesabaran, kesadaran, dan pengembangan diri untuk ditemukan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perumpamaan ini mengajarkan kita untuk menghargai dan mencari nilai-nilai adab dalam interaksi sosial kita, karena ia memiliki nilai yang tak ternilai bagi pembentukan karakter dan hubungan yang berkelanjutan. 4. Adab adalah kunci kebahagiaan. Adab dalam konteks ini mengacu pada tata krama, perilaku yang baik, dan etika yang sesuai dalam interaksi sosial dan hubungan antar manusia. Memiliki adab yang baik, seperti sopan santun, menghormati orang lain, dan berperilaku dengan baik, adalah kunci kebahagiaan, karena adab yang baik membantu menciptakan hubungan yang harmonis dengan orang lain. Sikap hormat dan penghargaan terhadap orang lain memperkuat ikatan sosial dan menyebabkan suasana yang penuh kasih dan kehangatan. Dengan adab yang baik, seseorang cenderung menghindari konflik dan perselisihan. Sikap sabar, pengertian, dan empati dapat mengurangi kemungkinan pertengkaran dan konflik antar individu. Memiliki adab yang baik membantu seseorang untuk hidup dengan tenang dan damai dalam batinnya sendiri. Sikap rendah hati, kesabaran, dan kejujuran memberikan kedamaian pikiran dan jiwa. Orang yang memiliki adab yang baik cenderung mendapatkan dukungan dan kerjasama dari orang lain.
Sikap hormat dan perilaku yang baik meningkatkan kepercayaan dan kesediaan orang lain untuk membantu dan bekerja sama. Adab yang baik membantu seseorang membangun reputasi yang baik di mata orang lain. Orang yang memiliki adab yang baik dihormati dan dianggap kredibel oleh masyarakat. Dengan demikian, adab yang baik dapat dianggap sebagai kunci kebahagiaan karena membantu menciptakan hubungan yang harmonis, mengurangi konflik, menumbuhkan kedamaian batin, mendapatkan dukungan dan kerjasama, serta membangun kehormatan dan kredibilitas dalam interaksi sosial. 5. Adab adalah cermin kepribadian. Adab dalam konteks Islam mengacu pada tata cara atau etika yang mencerminkan sikap dan perilaku seseorang. Ini termasuk sopan santun, kesantunan, dan sikap yang baik terhadap Allah, sesama manusia, dan lingkungan sekitar. Dalam Islam, adab sangat penting karena mencerminkan kualitas kepribadian seseorang dan menggambarkan kedalaman iman serta penghormatan terhadap ajaran agama. Dengan kata lain, adab adalah cermin kepribadian yang menggambarkan karakter seseorang dalam berinteraksi dengan Allah dan ciptaannya. Dari kata-kata Syekh Abdul Qadir Jailani menyoroti esensi adab sebagai pondasi utama dalam kehidupan manusia. Adab atau etika yang baik bukan hanya sekadar serangkaian tindakan atau perilaku, tetapi merupakan fondasi yang mendukung kehidupan yang bermakna dan berarti. Dengan memiliki adab yang baik, seseorang dapat menciptakan hubungan yang harmonis dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungan sekitarnya. Adab menjadi landasan bagi interaksi yang penuh kasih, penghargaan, dan kebijaksanaan, yang pada gilirannya membawa kebahagiaan tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Oleh karena itu, memperkuat adab dalam kehidupan sehari-hari adalah langkah penting bagi setiap individu yang menginginkan kesuksesan sejati dan keberkahan yang abadi. Berikut adalah beberapa contoh adab dalam kehidupan sehari-hari. Berbicara dengan sopan dan santun. Mendengarkan dengan penuh perhatian. Merendahkan diri kepada orang yang lebih tua. Menolong orang yang membutuhkan. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Dengan mengamalkan adab-adab tersebut, semoga kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dan dihormati oleh orang lain. Amin.